Hal terbodoh yang Jovan lakukan seumur hidupnya ialah mengiyakan ajakan Nagara untuk menyambangi salah satu klub yang selalu menjadi tempatnya melepas penat. Bukan sekali, 2 kali Jovan ke sana. Sampai bartendernya saja hafal dengan pesanannya. Tequila. Habis pesan singkat antara dirinya dan Nagara, Jovan lantas menelpon bosnya dan bertanya soal isi pesan Nagara yang seperti orang ingin bunuh diri. Bagaimana tidak, yang ada di pikiran Jovan cuman, lah bener nih. Bos gue yang bucin setengah koit ke bininya itu. Perasaan BMKG kagak ada ngumumin kalau dunia udah mau kiamat. Yang benar, cok. Nagara terkekeh di seberang. Helaan napasnya terdengar seperti sedang menahan beban 100 ton. Lo mau kagak? Suaranya juga terdengar serak dan bindeng. Jovan bisa membedakan suara orang serak abis bangun tidur dengan orang abis nangis. Dan Nagara seperti yang kedua. Bukannya gimana-gimana, lo emang gini ya, Gar. Sorry banget nih. Gini gimana? Sikap lo selalu nunjukin kalau lo sayang banget sama istri lo. Tapi di suatu kejadian lo bisa bersikap sebangsat ini ke dia. Bangsat apanya? Tanya Nagara dengan kekehan di akhir kalimat. Dibilang nyesel, Nagara jelas nyesel. Tapi kalau seumpama dia cerita dan Jovan menjadikannya sebagai pihak yang paling jahat, Nagara kurang setuju. Oke, Nagara akui ia brengsek. Lagi-lagi sesuai omongan Haidan, kalau sedang marah mulutnya suka nggak bisa diatur. Ngomong seenaknya sendiri. Tapi yang membuatnya makin jengkel itu kalimat terakhir Kanaya sebelum istrinya tersebut berlalu ke dalam kamar. Bukannya kamu yang pingin punya anak. Kamu pikir aku tega bilang nggak mau? Nagara jadi seperti orang tolol yang memaksakan kehendak kepada orang lain. Padahal sejak awal dia sudah berulang kali berkata jika memiliki anak atau tidak itu tergantung keinginan Kanaya. Lo tiba-tiba pergi. Ngilang. Ninggalin istri lo sendirian. Lama Nagara tidak membalas kalimat Jovan. Dipikir bosnya itu sadar. Namun jawabannya kemudian malah membuat Jovan bergegas mengambil jaket, ingin segera bertemu dan menonjok muka Nagara sepenuh hati. Jadi lo mau apa kagak nemenin gue? Lo pergi gitu aja. Menurut lo pasangan abis berantem terus salah satunya mau pergi tuh bakal izin dulu nggak? Iyalah. Gue pergi gitu aja. Masa iya gue bilang, Nay aku mau ke klub, mau distraksi diri. Jovan mengangguk paham. Iya sih. Masa iya juga lo izin mau pawake cuwewe di sini? Yang bagian itu bercanda, Sat. Syukur deh. Gue baru aja mau nonjok muka lo, kalau lo jawab iya. Keduanya berjalan dari parkiran menuju ke dalam klub langganan Jovan tersebut, yang dari luar tidak terkesan seperti tempat diskotik remang-remang. Barulah saat sampai dalam dan masuk ke pintu kedua, pemandangan klub pada umumnya terlihat. Jovan tidak menanyakan lebih lanjut mengenai masalah Nagara dan istrinya. Dilihat dari mata sembab dan wajah berantakan atasannya itu, sepertinya dia sedang kalut dan ingin mencari pengalihan. Sebelum kaki Nagara melangkah lebih dalam dan musik yang memekakan telinga terdengar sangat keras hingga jantungnya ikut bergetar, Jovan sempat berkata, menurut gue, kalian tuh sebenarnya nggak cocok, Gar. Lo yang bisa kayak orang mabuk cinta kalau mood lo lagi oke. Giliran lagi capek, hal biasa yang bisa diobrolin pakai kepala dingin aja bisa sampai bikin berantem. Padahal bisa dibicarain baik-baik. Gitu terus. Yang belum lama saja Nagara tandang ke apartemen Jovan perkara dia yang nyebat malam-malam dan Kanaya menegurnya. Nagara menyeringai. Sebagai orang yang sejak umur 16 tahun udah hidup sendirian dan nggak punya orang tua, harusnya lo maklum. Sejak dulu nggak ada yang ngajarin gue gimana caranya berkomunikasi dengan baik sama pasangan. Belajar sendirilah, goblok. Mudah untuk mengatakan seperti itu. Namun bagi Nagara tumbuh dewasa tanpa figur orang tua yang mendampingi, membuatnya kadang kebingungan. Lo beneran nggak mau minum?
Tanya Nagara untuk ketiga kalinya kepada Jovan yang hanya memesan minuman bersoda sedang dirinya sudah hampir habis 1 botol bir. Enggak. Gantian, hari ini gue yang jagain lo. Gue nggak gampang teler kayak lo. Toleransi alkohol gue tinggi. Nagara melepas jaket denim yang sejak tadi ia kenakan. Wajahnya mulai memerah. Kepalanya perlahan berdenyut juga ringan dalam waktu bersamaan. Kini tubuh bagian atasnya hanya dibalut kaos putih polos yang menjiplak badan. Otot lengan atasnya saja sampai terlihat menyembul. Beberapa perempuan datang mendekat bahkan ada yang dengan beraninya duduk di pangkuannya begitu saja. Membuat Nagara terdiam sejenak, merasa deja vu. Maaf tante, saya gay. Ini pacar saya. Begitu kilah Nagara hingga perempuan di pangkuannya itu bangkit dengan wajah merah padam karena 2 hal. Pertama, dikatai tante padahal umurnya juga masih di bawah Nagara. Yang kedua, mendengar orientasi seksual laki-laki tersebut. Jovan mendelik mendengarnya. Tapi syukur deh, Nagara betulan tidak melakukan hal gila. Lo beneran aman? Tanya Jovan ingin memastikan, sebelum ia juga ingin ikut memesan minuman beralkohol. Nagara menoleh. Iya. Paling kalau kita udah rada teler dan nggak ada yang kuat nyetir, gue pesen kamar di atas. Kita nginep. Jovan merinding mendengarnya. Jadi itu alasan Nagara menanyakan klub dengan kamar. Dia mau sekalian menginap. Jovan lantas mengedikkan bahu dan mulai ikut meneguk bir di hadapannya. Pada akhirnya keduanya sama-sama mabuk berat. Kepala Jovan bahkan sudah tergeletak di atas meja. Kesadarannya sudah sepenuhnya hilang. Untung kali ini dia tidak melakukan hal bodoh dan hanya bergumam tidak jelas. Sedangkan Nagara dengan sempoyongan beranjak dari posisi duduknya dan berniat memapah Jovan ke salah satu kamar yang masih kosong di atas. Hingga dirinya malah hampir terjerembab ke depan, karena tidak kuat. Lalu mendapatkan bantuan dari pekerja bartender yang ada di sana, lagi-lagi dengan alasan mengenal Jovan. Dia aja. Gue bisa jalan sendiri, tolak Nagara ketika ada yang berniat membantunya juga. Sit. Umpat Nagara tatkala ia hampir tumbang. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Dunianya seakan sedang diputar. Bukannya melupakan tentang Kanaya, justru sekarang kepalanya penuh akan bayangan perempuan itu. Hingga langkahnya yang tadinya sudah sampai di tangga, kini malah putar arah. Nagara ingin pulang. Akan tetapi apalah daya, tubuhnya tidak bisa diajak bekerja sama. Sampai seorang perempuan meraih bahunya ketika Nagara hampir tersungkur ke depan. Haidan masih belum tidur malam itu. Dia sempat kena omel mamahnya sejak peristiwa di mana beliau bangun dan tidak menemukan anak menantunya di dalam kamar. Lalu dengan gaya tidak bersalahnya, Haidan pulang bersama Hera dan santai sekali berbicara. Anak perempuannya tadi pagi aku culik. Nih aku balikin. Sedih deh, Ra. Sedih kenapa? Hera tengah mengusap wajahnya dengan kapas yang habis diberi toner. Sensasi dingin dan menyejukkan seketika terasa di kulitnya. Habis itu dia lanjut memasangkan kapas dengan toner serupa ke wajah Haidan. Kadang Hera berpikir, curang sekali. Haidan yang skincare-nya hanya sabun cuci muka bisa memiliki wajah kinclong. Berbeda dengan dirinya yang sudah memakai skincare hingga 8 layer sekalipun, kadang masih bisa muncul jerawat. Hanya sejak menikah, Haidan jadi rutin ikut memakai skincare milik istrinya. Gara udah nggak nyariin aku lagi. Padahal dulu-dulu, kalau ada apa-apa pasti ke aku. Sekarang dia udah punya CS baru, si Jovan. Jadinya aku dilupain. Kamu coba yang nyari dia. Takut udah asing. Lah apa sih, lebay banget. Kayak bocah SMA aja. Coba ajak double date aja, yang. Aku sama kamu. Gara sama Nai. Iye. Masa aku yang sama Pak Gara, sahut Hera. Dih. Hera merengut sambil mengusapkan kapas ke seluruh wajah Haidan. Iya, tahu. Halu banget kalau aku mikir gitu.
Bukan halu lagi tapi dunia jungkir balik kali kalau Nagara sama cewek lain. Orang cintanya udah paten gitu ke istrinya. Setahu Haidan saja Nagara enggan lirik-lirik perempuan lain. Di matanya hanya ada Kanaya. Maka dari itu, di pagi hari dia dikejutkan dengan Nagara yang mengirimkan puluhan pesan kepadanya. Belum lagi panggilan yang terabaikan. Sebab Haidan main silent ponselnya sejak semalam. Pesan yang atas-atas tidak jelas apa maksudnya. Namun 3 pesan terakhir membuat Haidan melotot tidak percaya. Nagara, dan, gue semalam mabuk. Nagara, gue tidur sama cewek. Nagara, anak kantor. Gue bingung mesti nanggepin gimana. Lo nggak mau marah-marah ke gue. Masih pagi, Gar. Gue kesini belum makan, bahkan belum cuci muka. Nyawa gue masih seperempat waktu lo tiba-tiba ngecat. Nagara dengan kepala yang masih pusing dan rasa pengar terus hingga pun kini sudah ada di dalam mobilnya. Dengan Haidan yang berada di kursi kemudi sedang dirinya duduk di sebelah temannya itu. Abis menceritakan perihal pesan yang ia dikirimkan hingga membuat Haidan hampir pingsan saking kagetnya. Tahu-taunya anak kantor yang dibilang itu adalah Jovan. Semalam dia dibantu Aca yang entah kebetulan atau bagaimana ada di sana juga. Memapahnya menuju lantai 2. Mengikuti Jovan yang sudah melepas baju atasannya. Sifat freak asistennya itu mendadak kumat. Membuat Nagara dengan separuh kesadaran yang hampir hilang segera berucap terima kasih dan menutup pintu begitu saja. Dia sengaja mengirim pesan seperti itu, agar Haidan segera menghampiri dan menjemputnya karena Nagara tidak kuat menyetir. Kalau kalimatnya sekadar, dan, jemput gue di klub. Masih hangover. Nggak sanggup pulang sendiri, yang ada Haidan membalas dengan, males bantuin orang tolol. Sebab dia yakin pasti Nagara sedang ada masalah dengan Kanaya. Haidan datang sekitar 20 menit dengan mengendarai motor ojek online yang dipesannya, sedang bapak drivernya bonceng. Soalnya Haidan keburu milih jalan kaki aja kalau dibonceng dengan mode lambat. Lantas kemudian si bapak memekik hebat, ketika Haidan segera tancap gaspol. Hingga beliau hampir terjungkal ke belakang jika tidak segera menarik kaos Haidan. Istighfar, Mas. Hidup itu indah. Haidan tidak lupa berpesan kepada Hera jika Kanaya bertanya perihal keberadaan suaminya, jawab saja menginap di apartemen miliknya. Sorry, ngerepotin. Lo bilangnya cewek, Gar. Sengaja. Biar lo panik. Dan cepat datang. Terbuktikan. Asal lo tahu, gue udah siap-siap buat bogem muka lo waktu nyampe. Harusnya nggak usah lo jelasin, biar gue puas dulu gebuk muka lo. Nagara hanya bisa menipiskan bibirnya. Dan menutup kedua matanya dengan lengan sebab cahaya matahari muncul dan menyilaukan pandangannya. Haidan belum memiliki tanda-tanda akan segera melajukan mobilnya. Jantungnya masih berpacu cepat ketika Nagara memberitahu jika ia mabuk dan tidur dengan anak kantor. Terus Jovan kemana? Nggak tahu. Katanya sekamar. Gue bangun, dia udah nggak ada. Nagara tidak berbohong. Dan dia sudah terlalu pusing untuk repot-repot memikirkan di mana keberadaan asistennya itu sekarang ataupun menelponnya. Lo mau kemana? Tanya Haidan tiba-tiba setelah hening beberapa saat. Pulang. Ke rumah. Hingga mobil sudah mulai melaju, Haidan enggan menanyakan lebih jauh mengenai masalah rumah tangga temannya itu. Dia menunggu Nagara yang menceritakannya sendiri. Dan bukannya narasi runtutan cerita yang ia dengar di perjalanan justru isak tangis Nagara yang masih setia menutupi matanya dengan lengan. Haidan memarkirkan mobil Nagara di garasi rumahnya. Sedang si pemilik sudah berjalan sampai teras dan merogoh kunci mobil di saku celana. Berniat memasukkan kunci ke dalam lubang pintu, akan tetapi tidak kunjung berhasil. Membuat Haidan berdecak kesal dan mengambil alih benda tersebut. Menurut lo istri gue di rumah nggak? Tanya Nagara pelan tatkala ia membuka pintu. Kagak. Dia di rumah mertua lo. Sok tahu.
kata Hera gitu. Saat di perjalanan Haidan sempat membuka pesan yang Hera kirimkan dan berkata jika pagi tadi Kanaya pergi ke rumah orang tuanya. Menurut lo abis ini dia minta pisah sama gue enggak, dan kata Jovan aja gue sama Nai sebenarnya nggak cocok. Harusnya dari awal gue tolak aja ya perjodohannya. Nai juga udah ngotot nggak mau. Pisah gimana sih, Gar? Bini lo lagi bunting, anjing. Pekik Haidan yang akhirnya mampu mengeluarkan emosinya. Haidan lantas mengambilkan susu putih dari dalam kulkas dan menuangkannya ke dalam gelas lalu membuatkan sup ayam untuk menurunkan efek pengar nagara. Berbekal ajaran memasak dari si mamah yang berkata memasak itu bukan hanya pekerjaan perempuan namun sudah seharusnya menjadi keahlian dasar setiap individu agar bisa bertahan hidup. Sedang laki-laki yang masih setengah sober itu kini sudah berbaring di sofa ruang tengah. Menatap langit-langit ruangan dengan mata sayu dan kosong. Sembari menunggu supnya matang, Haidan menelpon Hera. Mending pisau apa belati? Buat apa? Saat panggilan mereka tersambung, tiba-tiba Hera menanyakan hal demikian. Membuat Haidan bertanya sambil keheranan. Nikam suami Nai? Katanya takut. Udah enggak. Aku enggak takut, aku keturunan Limbat. Mendengar dari garangnya reaksi Hera, sepertinya perempuan tersebut sudah mendengar cerita dari Kanaya. Dan bukannya lanjut soal topik tersebut, Haidan malah membahas hal lain. Menurut kamu enakan yang rasa pisang apa stroberi, Ra? Awalnya Hera tidak paham dengan pertanyaan Haidan. Hingga ia teringat dengan kejadian semalam. Idan, jangan porno. Aku nanya, biar bisa restock dan tahu preferensi kamu. Pulang dari sini aku sekalian beli. Haidan mematikan kompor ketika sup yang dibuatnya sudah matang. Apa sih? Kan waktu itu aku cuma penasaran. Sekarang udah enggak. Kok malah mau beli lagi? Soalnya aku ketagihan. Sebagai orang yang belum pernah ngadepin pasangan yang lagi hamil, gue nggak bisa ngasih saran apa-apa sih, Gar, ujar Haidan ketika Nagara selesai bercerita. Sejak tadi laki-laki itu kelenjotan ingin segera menyusul Kanaya. Dengan kondisinya yang sekarang, bau alkohol sudah seperti parfum tubuh. Pun dengan keberadaan Kanaya di sana yang siapa tahu sudah menceritakan segalanya kepada orang tuanya. Asumsi Haidan yang ada malah Nagara disodori surat gugatan perceraian. Sebagai orang terdekat yang Nagara punya sejak zaman kuliah, keberadaan Haidan tuh sebetulnya bukan lagi terasa seperti teman melainkan saudara. Meski Nagara sering sekali mengumpati Haidan, tapi deep down inside, dia merasa bersyukur sekali bisa memiliki laki-laki itu di sisinya. Lagian udah berapa kali gue bilang, kalau lagi marah tuh diem aja. Udah berapa kali juga lo nyakitin Nai sama omongan lo. Emang bukan nyakitin secara fisik ya, Gar. Tapi trauma yang bisa timbul sama bahayanya. Atau bahkan lebih karena jatuhnya luka mental tuh lebih susah sembuhnya. Lagian lo tuh bukannya lagi ngemong bocil. Yang apa-apa mesti selalu di ngertiin. Dan kalau udah capek jadinya marah-marah sendiri. Nah itu pasangan lo. Seseorang yang udah semestinya bisa lo ajak kerja sama seumur hidup. Jadi kalau ada apa-apa ya diskusi. Untuk orang yang tidak mengenal Nagara sejak dulu, mungkin akan banyak yang mengatainya bodoh dan lain sebagainya. Tapi jika Haidan menempatkan dirinya ke posisi laki-laki itu, dia bisa mengerti. Meski tidak membenarkan perbuatan Nagara juga. Dibesarkan tanpa figur orang tua dan mesti mempelajari segala hal sendirian dalam hidup termasuk perkara cinta. Itu suatu hal yang cukup pelik. Membuat Nagara menjadi pribadi yang kaku, karena bingung cara mengekspresikan perasaannya kepada pasangan sebab tidak ada yang mengajari atau memberitahu. Nagara tandang ke rumah mertuanya. Tanpa menelpon Kanaya terlebih dahulu, karena tahu jika istrinya tidak akan sudi mengangkat panggilan darinya. Dia sudah siap dengan segala konsekuensi yang terjadi.
Siang itu, Abis selesai mendengarkan ceramah panjang lebar dari Haidan sejak pagi dan dengan badan yang sudah segar Abis diguyur air dingin, isi kepalanya juga sudah mereda. Nagara tandang ke sana bukan untuk menjemput Kanaya. Dia bersiap menggakui segala kebodohannya secara langsung. Meski Kanaya sudah menceritakan semuanya kepada orang tuanya sekalipun. Bayangan soal pukulan atau bahkan cacian yang ada di dalam kepala Nagara sirna. Tatkala ia keluar mobil dan disambut dengan mama mertuanya yang tengah duduk di teras. Senyum hangat beliau masih sama. Dengan kikuk dan gerakan patah-patah, Nagara mengikuti langkahnya masuk ke dalam. Aduh, Nay itu ada-ada aja emang kelakuannya. Katanya kangen sama kamarnya. Karena nggak sabar nunggu kamu. Akhirnya dia ke sini sendiri. Nagara cengok. Belum lagi Papa Kanaya yang merangkul bahunya hangat. Langsung ke atas saja nggak apa-apa, Gar. Kedua orang tua Kanaya mengira Nagara sedang menjemput Kanaya. Sebab tadi pagi istrinya pergi tidak mengendarai mobil. Laki-laki itu berdiri di depan pintu warna biru muda. Gamang. Hingga pemisah itu dibuka dari dalam dan menampilkan Kanaya yang berdiri di ambang pintu. Cukup lama mereka saling berpandangan. Nagara tengah bingung dengan situasi yang terjadi. Hingga Kanaya yang membuka suara terlebih dahulu. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Tanya Kanaya dengan nada datar dan dingin. Lagi dan lagi, Nagara merasa deja vu. Kalimat yang baru saja Kanaya lontarkan serupa dengan ucapannya ketika abis melangsungkan acara ijab kabul dahulu. Now switch, Nagara. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.